si generasi sandwich ini uang makannya Rp4.000 gara-gara dia nanggung dari gajinya orang tuanya dan utang orang tua. Tapi kerennya dia masih bisa bayar kurban. wow. Kita kasih solusi. Greget. Wah, gue manggil lo ini penting banget ya. Kenapa? Karena postingan lo viral nih tentang generasi sandwich. Hah, Anda ini yang harus nanggung orang tua dan juga nanggung anak istri. Anda kejepit dan bingung cara ngatur keuangannya seperti apa. Betul ya? Iya. Sandwich generation. Iya, sandwich generation atau generasi sandwich itu dia harus nafkain dua-duanya ya? Ya. Nanggung dua-duanya kan? Orang tua sama anak. Wow. Dan itu milenial? Kemungkinan banyak milenial. Karena milenial sekarang biasanya udah pada nikah, punya anak. Sorry deketan. Terus orang tua masih ada. Wah iya. Ya, jadi tanggungan. Coba deh, kita ngomongin generasi ya. Kita sambil buka dan coba dong. Nah, plus juga yang akan kita bahas adalah kan ada stigma uang istri, uang suami, uang istri. Apa Anda berkata seperti itu, wahai istri? Istri di luaran sana. Anda happy pasti mendengar itu kan? Dan gimana cara ngatur keuangannya juga gitu kan? Terus juga lo sempat rame juga bahas mengenai si generasi sandwich ini katanya per hari dia harus bela-belain uang makannya Rp4.000 gara-gara dia nanggung dari gajinya orang tuanya dan utang orang tua. Tapi kerennya dia masih bisa bayar kurban. Wow, sehari makan apa greget Rp4.000 tuh 4.000 nih. Ya, makan apa? 4.400. Nah itu yang kita nggak tahu gitu. Okay. Makanya don't judge a book by its cover ya. Kita nggak ngerti dia 4.400 itu bener apa enggak. Tapi ternyata dia klarifikasi emang bener segitu. Bisa kurban juga lagi? Bisa bayar utang orang tua, bisa bayar kurban. Nah ini kuncinya nih. Anda mungkin gue juga malu nih. Kok masih mikir-mikir buat kurban gitu atau enggak mungkin kelewat gitu yang kemarin-kemarin kurbannya ya walaupun qadarullah ya. Tapi ternyata semuanya ini insya Allah bisa, mau itu generasi sandwich, hotdog, Burger King, Whopper, terserah deh namanya apa, Subway. Yang jelas semuanya kuncinya ikhtiarnya dengan mengatur keuangan yang baik. Benar. Kita bahas gimana Greg? Yang mana dulu nih? Banyak nih tadi yang uang istri, uang suami, apa yang sandwich, apa yang semuanya kita bahas, lu pantengin sampai akhir, gitu aja. Oke. Sesuai alurnya aja nih. Dari awal tapi gue mau tahu dulu tentang lu pribadi sampai akhirnya lu bisa kerja di PBB, men. Ya. Jadi memang aku dari 2009 sampai tahun ini tuh fokusnya ke keuangan syariah. Oke. Gitu. Jadi dulu belajar keuangan syariah S1 S2 gitu ya. Tapi beda-beda fokusnya. Dulu sempat dompet duafa, berarti kan keuangan sosial syariah. Sempat di OJK itu perbankan syariah. Nah, sekarang PBB itu keuangan syariah tapi untuk development. Jadi untuk sustainable development goals gitu. Jadi memang perencanaan dari awal ya pengennya keuangan syariah, tapi di luar itu kan juga nulis gitu ya. Terus kemudian literasi edukasi lewat beberapa event gitu tentang keuangan syariah supaya orang-orang tuh ngerti bahwa keuangan syariah itu inklusif dan universal dan bisa dikaitkan dengan kegiatan sehari-hari. Termasuk tadi generasi sandwich kita lihat dari kacamata syariah gimana membagi persepsi antara uang istri, uang suami tadi juga secara syariah gimana gitu, lebih adil. Oke, dan mungkin kita bahas di sini adalah bukan berarti kayak lebih kepada dalil atau mungkin fatwa, itu urusan ustadz ya. Cuma maksudnya di sini adalah gimana maksudnya keuangan syariah yang dimaksud itu adalah apa bedanya gitu loh. Maksudnya sama yang umum-umum gitu, maksudnya dari sudut pandang lo tanpa harus kita berdalil dulu, biarkan porsi ustadz lah intinya. Ya, kalau masalah halal haram kita bisa baca buku. Kita buka Google ketemu kenapa ini halal ini haram, keuangan syariah kenapa gitu. Tapi pertanyaan menariknya adalah kenapa kok yang pakai keuangan syariah nggak cuma muslim? Nah, ya kan? Nah, berarti yang menarik itu nilainya. Ada nilai keadilan di situ, ada nilai keberpihakan pada orang banyak gitu ya, inklusivitas, universalitas, nggak ngomongin di dunia doang, tapi juga ngomongin di akhirat. Kita ngumpulin uang juga boleh, tapi juga untuk dengan cara yang baik dan untuk hal yang baik gitu. Jadi uang jadi sarana. Jadi uang itu bukan tujuannya, jadi bukan money oriented gitu. Tujuan kita tuh akhirat. Selama di akhirat tuh bisa diraih dengan uang, dengan kita beribadah. Nah, nilai-nilai kayak gitu yang orang-orang bisa nerima gitu. Makanya perbankan syariah nasabahnya nggak cuma orang Islam. Keuangan syariah, aku belajar keuangan syariah di Inggris. Wow. Jadi bukan di negara Timur Tengah gitu ya. Terus kemudian kalau kita ngomongin wakaf, ternyata salah satu wakaf yang paling maju di Singapura, bukan negara Muslim juga. Gitu. Wakaf produktif? Ya, wakaf produktif. Oke. Gitu. Apalagi terkait misalnya kayak
sustainable fashion gitu, ngomongin fashion, ternyata kalau Rasulullah gitu ya mengajarkan ganti barang itu kalau udah rusak gitu kan. Nah kita beli baju atau kita beli HP asal bosan beli baru. Itu nggak sesuai sebenarnya dengan perilaku yang berlandaskan keuangan syariah gitu. Oh, Gen Z itu kerjanya Gen Z begitu. Ya, milenial juga. Gua ngelempar generasi gitu. Masa milenial gitu? Enggak. Iya Kak, misalnya sepatu punya 30 pasang. Ya kan? Nah, padahal makainya itu tuh doang yang warna putih, warna hitam. Hijab gitu. Warna A sampai Z ada semua, padahal dipakai hitam, putih, abu-abu. Ya kan? Iya. Nah itu barang itu jadinya nilainya berkurang. Nah konsep-konsep kayak gini, ini kan konsep yang semua orang relate, gitu. Apalagi kalau kita ngomongin soal binatang atau ngomongin soal tumbuhan, rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil nas atau manusia, nggak tahu gimana Arabnya ya. Tapi intinya di situ ada elemen lingkungan juga, gitu. Nah ekonomi atau keuangan syariah berpihak ke situ. Jadi nggak ngomongin soal cuan sama cuan gitu. Jadi bukan kapitalis gitu ya. Jadi kita ngomongin mantap. Dia sudah menyinggung ya venture kan? capital nih. Mantap. Ya, setuju. Venture capital juga ada yang syariah ya. Ya. Oke. Tapi gini Greget, kalau kita bahas dari aspek yang namanya syariah apa segala macam, artinya yang mau kita kerucutkan di sini adalah betul-betul keselarasan ya. Benar. Empowering perempuan dan lain sebagainya gitu ya. Artinya kiat-kiat apa sih sebenarnya yang memang ternyata lo coba bantu buat teman-teman semua? Apakah dengan melulu polanya ini untuk bayar utang nih berarti dari gaji lo harus saving berapa persen gitu? Atau seperti apa sih menurut lo? Ya kalau secara praktis perencanaan keuangan memang kayak gitu. Jadi kita ngebagi-bagi gitu ya. Tapi sebenarnya lebih ke mindset. Karena ada dua stream gitu ya, money mindset sama money attitude. Money mindset tadi yang dibahas, utang maksimal 30%, sedekah begini, terus kalau mau beli rumah aturannya harus begini, beli mobil misalnya bekas begini, gitu. Itu kan mindsetnya ya. Tapi yang sebenarnya lebih penting lagi tuh money attitude-nya. Ya gaya hidup tadi. Kita misalnya ngopi gitu ya, ternyata kopi yang harga 50.000 itu kalau ditabung bisa jadi hewan kurban sebulan 2 bulan ya kan. Anda nyindir saya atau gimana? Tadi nawarin kopi ternyata kopi mahal ya. Gitu. Oke. Gitu. Nah, kalah sama yang tadi generasi sandwich bisa beli hewan kurban ya, dia ngopi. Nah, jadi gitu. Jadi ada money mindset, money attitude. Jadi sebenarnya making money is not making a living. Making money is making a person. Oke. Jadi kita mencari uang itu sebenarnya membentuk pribadi kita itu seperti apa. Orang kan kelihatan pribadinya seperti apa ketika kita melihat dia membawa uang. Ketika kita melihat dia menggunakan uang. Apakah dia tipe spender? Apakah dia tipenya saver? Gitu ya. Apakah dia tipenya yang tadi orientasinya uang atau dia lebih melihat kebermanfaatan. Kembali ke tadi pertanyaan tentang keselarasan. Uang kita berputar itu supaya menggerakkan ekonomi sektor real. Nah itu makanya. Gitu jadi kan? Nggak harus spender itu negatif dong. Betul. Kan pilihannya ada dua ya. Kita bisa investasi, misalnya ngomong investasi di sektor finansial, saham, suku, obligasi dan lain-lain. Atau sektor real, membantu UMKM gitu. Kita ngasih pembiayaan ke UMKM, petani atau peternak, nelayan, itu juga bagian dari yang dianjurkan oleh keuangan syariah sehingga ekonomi berputar gitu. Kalau sektor real berputar, maka dia akan menggerakkan sektor sosial. Sosial juga begitu, akan menggerakkan sektor finansial menggerakkan real menggerakkan sosial. Itu lingkarannya begitu dalam ekonomi syariah. Jadi nggak cuma financial capital aja yang bergerak, yang bertumbuh, tapi tiga-tiganya itu bertumbuh gitu, bergerak dan bertumbuh. Jadi saling menggerakkan gitu. Salah satu konsepnya kayak gitu, yaitu berawal dari gimana cara kita membelanjakan harta kita, mengalokasikan gaji kayak gitu. Oke. Nah, ini kita bahas satu persatu gini deh. Mengenai gaji. Kan ini pasti ramai banget dan lo tunggu-tunggu ini ya. Seputar misalnya gaji lo berapa sih sekarang? Ngomongin UMR deh. UMR Jakarta 4 juta ya? 4,9. Lu mau hitung dari 5 jutanya apa 4 jutanya nih? 5 juta deh. 5 juta ya? Ya, oke. Sebenarnya dari 5 juta itu untuk generasi sandwich, gimana cara ngaturnya? Ya. Sebenarnya gini ya, gue tuh sebenarnya nggak juga sepakat mengenai generasi itu di kotak-kotakin ya. Ya kan maksudnya, aduh generasi ini. Gue sih sejujurnya ya, jujur teman-teman, nggak juga yang kayak pokoknya berarti generasi gini, enggak ya, pokoknya lo gimana caranya lo berhidup apa ya, intinya lo penghidupan kepada orang tua lo segala macam, lo punya ya belajar lah mengenai fikih-fikih itu sendiri ya, gimana ke istri, nafkah kewajiban seperti apa, ke orang tua gimana,
Kan laki-laki masih ada tanggungannya dalam artian surganya laki-laki itu ada di ibu, terus surganya perempuan nih atau istri gitu ada di suami gitu. Yeah. Nah artinya mungkin banyak lah turunannya. Tapi artinya kalau sekarang misalkan lagi stigmanya tentang generasi sandwich ya oke lah kita bahas ya. Yeah. 5 juta. Gimana cara ngatur keuangannya? Yeah. Sampai akhirnya lo punya tanggungan let's say utang orang tua yang juga lo harus bayarkan. Terus sampai masa sih 4.000 banget per hari lo makan kayak cerita yang lagi rame ini yang lo bahas ini? Ya itu sebenarnya extreme case ya, kasus ekstrim memang. Tapi kita bisa ngambil pelajaran dari situ gitu. Nah, gimana cara mengatur 5 juta itu? Ini bisa berlaku untuk mereka juga yang bukan generasi sandwich. Bahkan sekarang ada yang namanya generasi geprek. Apaan lagi? Nggak generasi greget aja. Biar greget generasi geprek tuh apa sih? Iya dia tahu kan ayam geprek kan digeprek gitu ya. Itu kayak analoginya gitu. Jadi dia makin ditindas lagi karena beban yang begitu berat. Mungkin gitu ya. Aku nggak pernah menggunakan istilah geprek. Cuman sandwich oke lah gitu. Dia lapis atas sama bawah gitu ya bebannya. Nah 5 juta. Ada pakem-pakem financial planning yang bisa kita ikutin. Tapi nggak ada yang paling benar. Kenapa? Karena finance is personal. Oke. Jadi mungkin buat dirimu kayak gitu, dirimu kayak gini ya nggak apa-apa gitu. Yang pertama itu kita bisa ngebagi jadi 50, 40, 30. 50, 30, 20. Coba buka dong Dan. Oke, coba. Gaji 5 juta. Nih 5 kita juta. Bantu teman-teman deh. 50%. Oke, 2,5 juta berarti kan. Ya. Oke. Nah, terus berapa? 30%-nya berarti berapa? Aduh, si greget nih. Lo orang keuangan. Sama 20%. 20% berarti 1 juta. Duh, gue agak lambat nih begini-begini nih. Berapa 30%-nya? 1,5 juta coba. Ya nggak sih? 30% nih. 1,5. Ya tuh kan. 1,5. Ya gue tahu lo lebih cepat pasti. Gue tahu lo pada komen gimana sih lo Der? Ya udah biasa orang-orang marketing kan taunya ngegas doang, nggak mikirin duit. 1 juta. Ini yang biasa dipakai dengan istilah living. 30-nya apa? Playing. 20 ini saving. Oke. Gitu. Saving atau investing. Atau dibalik 30-nya yang saving investing, 20-nya yang buat playing. Ya jalan-jalan tulis gitu. Tulis dan. Coba 2,5 jutanya ulang coba. 2,5 juta ini buat living. Oke. Tulis sampingnya dalam kurung. Buat hidup ya. Oke. Terus 30 ini taruhlah playing. 20-nya ini saving. Oke. Ini kelihatan gak sih dari situ? Atau boleh dibalik ya. Jadi terserah 30-nya mau saving, 20-nya playing juga boleh. Oke. Nah, jadi kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya buat living misalnya apa? Makan, akomodasi, transportasi, terus misalnya zakat, bayar pajak. Tapi 5 juta belum wajib zakat, sedekah lah gitu. Pajak juga ya oke. Terus habis itu karena 4,5 kan. Kenapa? 4,5 kan pajak kan. Iya. Jadi mungkin dia kena juga. Coba aja nanti kali 12 kan 60 juta. Ya kena. SPT. Oh oke. Nah, terus kalau yang playing tadi misalnya traveling, healing, apalah hobi gitu. Nah saving ini ditabung buat dana darurat. Gitu. Dikit banget cuma 1 juta. Ya dibalik aja 30 yang saving, yang 20-nya playing. Gitu juga boleh. Kan orang macam-macam ada yang ya dia lebih suka wah aku pengen menikmati hidup gitu. Iya. Gitu kan. Maksud gue bilang dikit. Maksud gue bilang dikit tuh maksudnya kan kita kumpul sama yatim piatu, kita kumpul sama temen. Kenapa sih lu gak percaya banget sih? Lu gak percaya banget. Makan-makan bareng. Itu kan playing, itu kan sedekah kalau sama yatim piatu, ya kan? Sedekah dong. Iya. Tapi keren banget sih kayak gitu dibuat bikin playing berarti kayak wah dapat kepuasan gitu ya habis sedekah gitu. Enggak buat konten sih. Enggak. Ya enggak lah gimana? Ya iya makanya. Iya dong. Keren banget mindsetnya kayak gitu dibikin jadiin playing. Boleh gitu. Dong. Boleh. Boleh kan? Artinya bukan maksudnya lagi, lu playing bukan lagi kewajiban. Iya, lu main seru-seruan tapi lu sama teman-teman pengajian. Iya. Buat keren. Buat nanti misalnya nobar tapi orang-orang nonton kayaknya bola. Jarang sih yang kayak gitu. Nobar nonton bola kan rame. Nah, kalau kita enggak, kita nontonin kajian ustadz bareng-bareng di kafe. Mantap. Enggak di kafe juga sih. Enggak di kafe sih. Lu enggak boleh. Masjid. Okay. Di kafe lu enggak memuliakan guru dong. Ya kan takutnya ngobrol dicuekin di masjid, di hall aula. Iya. Boleh kan? Boleh. Itu buat playing ya. Playingnya orang-orang yang udah mencapai moksa tuh kayak gitu.
Oke, saving 1 juta. Ini kalau yang bisa dipakai 50 30 20. Tapi ada orang yang pengen lebih rigid lagi, 40 30 20 10. 10-nya apa? 10-nya kebaikan. 30-nya cicilan. Ya gitu. 20-nya tetap saving. Misalnya punya kredit syariah nih. Iya kan? Mobil, rumah gitu ya. Rumah, mobil, laptop, handphone. Ya. Kan adanya pengen kelihatan tampil, tapi nyicil semua. Kan ada aja dong. Ya. Ya, istilahnya sekarang credit rich people. Istilahnya gitu, fake wealth, credit rich people. Jadi semuanya itu sebenarnya nyicil, pakai pay later gitu ya, cicilan 30% maksimal. Tapi kalau mau hidup tenang, ada bunganya pay later. Tadi katanya KPR syariah. Oh, pay later ada beda-beda karena tergantung mau yang mana. Tapi kalau yang jelas ada bunganya jangan gitu. Ngapain ke Bali pakai pay later? Bali bayar sendiri dong, lebih keren. Keren. Greget lo emang lo. Sesuai nama lo. Habis ini dipanggil sama penyedia pay later. Ngisi podcast dari perspektif yang berbeda ya gitu. Tapi kan kita enggak ngomongin platformnya. Ya apa-apa. Pay later secara general, secara global. Oke, lanjut. Ya, jadi 40 itu biaya hidup ya, 30 itu maksimal cicilan, 20 itu saving, 10%-nya itu untuk kebaikan. Nah ini yang kerennya gini, kebaikan kita kan yang wajib kayak zakat 2,5%, itu kalau udah nyampe nisab kan, nisabnya kan 6,7 jutaan ya, dan 1 tahun. 7,5-nya buat apa ya, macam-macam, kayak tadi misalnya sedekah sama yatim piatu gitu, terus wakaf gitu kan, itu bisa 10%. Jadi sebenarnya lokasinya gede gitu. Itu model yang kedua. Model yang ketiga, aku orangnya nggak mau diatur banget gitu. Jadi maunya 80 banding 20. 80 itu apa pengeluaran, terserah itu apa. Oke. 20 itu tabungan. Nah ini kayaknya gue nih yang ini nih. Nah, karena kalau biasanya uangnya banyak begitu sih. Enggak, amin ya Allah, amin. Gitu, banyak tapi kebermanfaatan buat orang. Berkah. Jangan lu pada kayak banyak tapi lu nggak ada manfaatnya buat orang, buat apa? Ini nasihatnya buat gue pribadi maksudnya ya. Jangan sampai gue melakukan itu gitu loh. Oke. Itu yang ketiga, model yang ketiga. Yang keempat ini menurut sahabat Rasulullah SAW. Ada yang bilang Salman Al Farisi, ada yang bilang yang lain. Intinya sepertiga itu buat biaya hidup, sepertiga itu untuk sedekah. Sedekahnya sepertiga, 33% berarti. Oke. Sama sepertiga lagi itu kalau nggak salah investasi. Jadi diputer. Gitu, modal usaha. Gitu. Karena kan rata-rata sahabat Nabi biasanya pengusaha, saudagar gitu ya. Jadi sepertiga buat itu gitu. Nah, ini yang kita kalau muslim mau mengikutin juga ya nyalinya harus gede karena sepertiga disedekain. Bayangkan juga 33% ya. Ya artinya ternyata apa ya, ekonomi atau keuangan atau apapun itu pengaturan uang tuh dari Islam tuh sebenarnya udah ada dari yang tatarannya individu mikro sampai yang makro semuanya ada gitu. Oke, bentar. Kalau kita pakai pola sepertiga, artinya kalau gaji 5 juta, 33%-nya berapa tuh? 2 juta nyampe nggak sih? 1,7 buat sedekah ya. Nah, mungkin sedekahnya itu ya dikasih ke orang tua, kan itu bisa dihitung sedekah kan sebenarnya. Orang tua. Dari yang terdekat tuh, dari ke orang tua misalnya membutuhkan, lu jangan sibuk ke orang-orang jauh, tapi sementara orang tua lu terlantar misalnya. Benar. Itu sedekah juga loh. Sedekah dari yang terdekat loh. Itu bagian dari dianjurkan juga gitu kan. Itu bisa sih sepertiga ya itu kalau kondisinya memang memungkinkan ya. Tapi kayak yang tadi, yang contoh yang extreme case tadi, itu dia nggak bisa sih. Maksudnya dia mepet banget kan, dan harus bayar orang tua. Bahkan alokasi untuk utangnya tuh 40% membiayai utang orang tua tadi gitu. Nah, hitungan 40% itu dari mana? Sebentar, ini kita bahas aja ya. Kalau punya utang, dari tadi kita nggak ada bahas utang kan? Artinya mungkin utang orang tua, ini generasi sandwich yang dia harus boleh utang orang tua, lo bebankan misalnya, atau biaya hidup orang tua yang masih mungkin ikut sama lo. Betul. Masih hidup gitu kan, sementara lo pengen memuliakan beliau-beliau itu masuknya di mana? Ya kalau kayak utang tadi masukin ke utang aja gitu. 5 juta berarti. Tapi yang extreme case tadi itu memang benar-benar ekstrim ya case-nya ya. Jadi kita nggak harus yang serigid begini gitu. Karena kayak tadi yang di awal tadi. Close coba lihat deh postingannya greget yang tadi. Coba itu lihat. Memang dia curhat ceritanya. Dia curhat, dan curhatnya itu dia punya gaji dari bekerja 1 tahun 7 bulan atau 19 bulan. Oke.
19 bulan. 19 bulan gitu. Wow. Dia pas curhat ini, dia bikin ini pakai salah satu aplikasi gitu buat ngitung budget. Gitu. Apa namanya? Promosi dong. Ini di Play Store ada sih, banyak kayak gitu. Oh gitu. Bisa cek aja. Lu dibayar nggak sama dia? Enggak. Enggak usah berarti. Tapi gitu lu sebutin siapa tahu lu dibayar. Tapi kalau mau jawabannya ada di komen. Ya, cek aja. Pinter dia. Iya dong. Naikin engagement dia. Ada di komen ada apps-nya apa. Nah, ini pas dicek ternyata dari 1 tahun 7 bulan dia punya gaji, 40% tuh habis. Hampir 40%, 39,5 itu kan 40% ya. Itu habis buat bayar utang orang tua tadi gitu. 19,6 juta dalam waktu 17 bulan. Sebentar. Berarti per bulannya berapa dia punya gaji? Berarti yang mana yang 9? Enggak total. Enggak. Gajinya yang itu yang atas, pendapatan 72.826. Per? Itu dibagi 17 bulan aja. Iya. Berapa tuh? Ya bentar, gue mau ngitung gajinya dia nih. Berapa dia dapatnya? Dibagi 5 juta nyampe kayaknya. Dibagi berapa? 17 bulan. 17 bulan. 4,2 bro. Nah itu kan. Berarti ini masih UMR, mungkin UMR daerah luar Jakarta yang agak di pinggir mungkin ya. Oh Karawang kali ya? Mungkin daerah situ. Karawang, Cikampek itu 4,2 gak sih? Bukannya malah lebih tinggi ya di situ? Emang iya? Gue gak tahu. Iya benar, gue pernah dengar tuh. Berarti ini mana nih? Bogor? Gak tahu, Depok mungkin. Depok ya. Intinya ya sekitar segitu, lebih tinggi daripada daerah Jawa yang lain kan sebenarnya 4,2 itu. Nah, itu segitu per bulannya gitu. Nah, ternyata pas dikumpulin ini memang akumulasi ya. Jadi enggak per bulan dihitung. Jadi ketahuan 40% membantu bayar utang orang tua. Per bulannya berarti tadi gue langsung kali 40%, 1,7. Nah itu buat bayar utang orang tua. Padahal utang tadi maksimal berapa sehatnya utang kita itu maksimal cicilan dari gaji kita, pengeluaran kita itu 30%. Bentar, kalau pakai 4,2 tadi 30%-nya harusnya 1,4. 1,2 bahkan? Ya 1,2. Oh ya 1,2. 1,2 sementara dia naik 500.000, artinya dia pakainya 40%. Iya. Yang mana lu saran tadi berapa? 30%. Maksimal 30%. Tapi sementara dia pakai biar 40%. Cepat tuh kebayar. Makanya dibilang extreme case. Kalau enggak gitu dia enggak bisa ngelunasin utang orang tua. Artinya dia mengorbankan sesuatu di sini. Nah, apa tuh? Misalnya makan gitu. Biaya hidupnya dia ini kosan 8,3, ini dari 72 mungkin enggak sampai ya 10%, 11% gitu ya. Tapi uniknya ini orang ada alokasi hadiah sama hewan kurban. Hadiah yang dimaksud apa nih, Bro? Nah, enggak tahu ini. Nggak tahu. Yang pasti dua pos itu sebenarnya kalau nggak perlu banget hadiah bisa di cut ya. Kalau seandainya nggak perlu. Hewan kurban itu ya aku nggak bisa bilang itu nggak perlu karena orang kan juga pengen beribadah gitu. Itu bagian dari ibadah dia, ikhtiar dia dan Allah mengizinkan ya nggak apa-apa gitu. Oke. Hewan kurban berarti berapa tuh? 7,5 juta dibagi 17. Sebulannya 440.000. Berarti dia beli hewan kurbannya apa tuh? 7,5 juta. Iya, kambing yang mantep. Kambing yang super ya. Ya. Kambing yang kualitas yang gede lah intinya ya. Sapi nggak bisa, sapi nggak nyampe kan. Apa sapi namanya? Depannya etawa ya? Yang gede tuh. Domba etawa. Iya, itu bisa segituan tuh. Ya, wow, gitu. Tuh. Malu kita sama dia loh. Iya. Dia aja kurbannya betul-betul sesuai sunnah, kurban terbaik loh dia pakai. Iya. Kita pakai kambing domba yang 1,5 juta, 2 juta. Anda gimana nih urusannya? Udah gitu nyari yang ada cashbacknya. Ada potongannya. Mungkin saya endorse sih kalau saya. Oh gitu. Iya. Boleh sih kan membantu UMKM kan, ya kan. Value kan? Iya benar. Oke, jadi gitu. Jadi, nah ini dia yang agak rame kontroversial itu karena dia makan. Satu kali makan itu 4.400. Coba next slide. Keparahan greget 4.400 lu makan apaan? Komennya pada gitu. Itu padahal itu nggak mungkin gitu. Daerah Iyalah. Karawang, daerah Depok nggak mungkin 4.400. Tapi ternyata aku karena perasaan aku baca komen-komen di bawahnya di Twitter waktu itu, dia bilang dia tuh kalau mudik pulang ke sini bawa beras. Next slide. Coba. Ini penasaran, mungkin teman-teman di sini juga ada merasakan hal yang sama ya. Artinya kita butuh edukasi mereka sih sebenarnya. Ya kan mungkin ada lebih parah daripada ini kan. Sama-sama kita belajar nih. Bukan berarti lu sendirian, tenang aja teman-teman. Ya coba deh 4.400.
aku sendiri jujur struggle buat ngatur keuangan aku gitu kan. Kalau buat makan aku kalau pulkam kalau balik ke Tangerangnya, Tangerang, daerah Tangerang. Oh, selalu bawa Tangerang. beras. Scroll up ini. Poris nih kayak anak Poris nih kayaknya nih. Poris mana? Tangerang. Tangerang. Heeh. Ya, bawa beras. Oh. Jadi dia berasnya bikin sendiri. Nasinya bikin sendiri, bawa sendiri berasnya. Coba gitu. nah ini. Terus kalau nggak ada lauk, seenggaknya ada beras yang bisa dimakan. Untuk lauk makan aku beli telur atau enggak tahu tempe bisa dong 4.000 tahu tempe. Oh iya. Mie aku jarang banget karena menurutku mie kurang sehat. Dia masih mikir ke sana loh. Keren, setuju. Dan kadang dikasih makan sama kantor lagi kalau lauknya banyak aku selalu sisain buat nantinya. Minum bawa botol nantinya di kantor. Bawa botol biar nggak sampah. Tadi nggak ada botol di sini. Adanya ini. Ini tumbler dong. Tumbler ya. Oh, tumbler kita. Iya, jadi dia mindsetnya oke. Dan dia mau berkorban karena kondisinya seperti itu. Sandwich tuh begitu. Kalau misalnya dia terdesak dan pengeluaran banyak, harus ada yang dikurangi, mau nggak mau. Pilihannya 2, kurangin atau cari penghasilan tambahan. Nah, yang kedua kayaknya lebih asik tuh. Kalau ada skill, kalau ada waktu, kalau enggak Reseller. oh ya, mungkin harus konsultasi sama kasih solusi. Iya, bisa. Tapi itu pemikirannya panjang sih, harus waktu gitu. Apalagi kalau dia pulang pergi misalnya jauh gitu, nggak ada skill yang lain. Gitu. Oke. Dan apakah memang semua yang memiliki penghasilan 4,2, 4 jutaan dan dia generasi sandwich melakukan hal yang sama untuk menyelesaikan masalahnya? Itu langkah yang dianjurkan sih. Jadi pertama kita benar-benar mengolah pengeluaran, mana yang bisa di-cut, mau nggak mau harus surrender gitu ya. Terus kemudian yang kedua dia cari penghasilan tambahan kalau masih bisa gitu. Terus yang ketiga ada banyak solusinya ya, kayak kalau dia bukan anak tunggal, dia penanggung bebannya rame-rame, ada kakaknya, ada adiknya, bagi-bagi. Wah. Gitu, bagi-bagi. Kakak misalnya bayar utilitas kayak listrik, bensin, adiknya bayar akomodasi, dia sendiri bayar asuransi buat orang tuanya gitu. Terus itu yang ketiga. Yang keempat, dia juga harus ngasih literasi ke orang rumahnya. Misalnya, udah nanggung orang tuanya, ya kita bantu orang tua supaya dia punya perencanaan keuangan yang baik juga. Soalnya beberapa orang curhat di situ. Ya orang tuaku menuntut gaya hidup yang kayak gini, aku biayain, tapi buat beli tas, beli sepatu, ya itu beda lagi. Artinya kita juga harus ngasih literasi. Karena salah satu faktor kenapa ada generasi sandwich, karena literasinya kurang. Jadi misalnya aku di kecil gak dididik buat ngatur keuangan, gedenya dia bisa jadi orang tua yang minta anak buat nanggung dia gitu. Karena kan kita gak paham literasi keuangan. Nah makanya orang tua juga diajarin, kita bantu, tapi gak menggurui ya gitu. Terus sama tadi udah pengeluaran, penghasilan dicari tambahannya, berbagi tugas, literasi keuangan itu juga gitu. Jadi kita ngajarin juga gitu. Jadi jangan sekedar ngasih-ngasih aja. Oke, nah ini coba kita bedah dengan secara kepala dingin ya. Disclaimernya tanpa mengurangi rasa hormat buat para orang tua di luar sana. Jadi kan kami tetap memuliakan Anda semua gitu kan. Tentunya pasti nggak mungkin lah insya Allah kita durhaka ya buat orang-orang yang waras gitu ya selaku anak gitu ya. Gini, kan ada orang tua juga yang memang butuh gaya hidup yang gede banget kan, ya kan? Mungkin nggak tahu lah, apapun tujuannya lah, mau pengakuan, pembenaran, apapun itu bentuknya. Yang jelas lu sebagai anak gimana bro ngatur? Ya kalau kita nggak mampu jangan turutin. Bilangnya gitu. dengan yang itu, baik ya. Iya, pendekatannya memang harus tetap mengedepankan adab ya. Namanya juga sama orang tua, kita nggak bisa dong marah-marah gitu kan. Biar gimana pun kita sampai ke sini itu kan orang tua juga ikut andil gitu. Kalau aku yakin semua anak pengen memberikan terbaik ke orang tua, tapi kalau kita nggak mampu, kita gimana caranya? Kita pendekatan, sampaikan gitu, bahwa memang ya kemampuannya segini, terus terang gitu, kemampuannya segini, bisanya begini, ya kita memberikan satu alternatif gaya hidup yang baru gitu. Emang itu sulit gitu dan beberapa orang yang curhat ya gitu, orang tuanya memang nggak mau tahu. Makanya lu jangan update Insta story. lu yang kerjanya dari situ, kerjanya dari Insta story. Iya, cuma maksudnya lu harus biarin orang tua. Lu update, anaknya tuh up to date banget, ketahuan kalau lu punya banyak duit, Paul. Orang tua ngelihat, sementara mungkin lu pinjol, nongkrong sana, dibayarin gitu ya. Peleter lah, apalah. Orang tua ngelihat, wah anak gue berduit nih gitu.
Ya udah. Bisa sih, itu bisa sih. Tapi kayaknya generasi sandwich, apalagi yang extreme case begini, kayaknya dia nggak update story buat ngopi di mana. Kita nggak sempet sih kayaknya. Kenapa nggak sempet? Duitnya dari mana? Iya juga sih. Ditraktir. Oh ya oke lah. Ya oke lah ya. Ditraktir boleh. Iya ditraktir, jadinya kan lu kelihatan ada. Aku jadi ingat ada lagi kasus yang viral di Twitter ya. Ditraktir, ternyata pas mau bayar di kasir itu ternyata yang ditraktir tuh bungkus juga. Ngebungkusin juga, jadi buat orang rumahnya. Wah lo banget. Lu mah nggak ada adab itu, akhlak lu minus. Jadi ditraktir, ujung-ujungnya buat bungkusin keluarga. Jadi misalnya minta apa emang ditraktir sama orang ini? Enggak, itu kayak kejutan. Jadi misalnya aku nraktir teman ya, selesai kan, aku bayar ke kasir. Oh Pak, ada yang minta dibungkus gitu 2 orang gitu. Jadi tahu-tahu aku mau nggak mau harus bayar gitu. Ada yang kayak gitu. Siapa? Anda yang melakukannya ya. Gitu. Lah kan tinggal bilang aja, maaf yang itu nggak jadi. Aduh nggak enak juga ya. Nggak enak sih. Udah bilang mau traktir lagi. Gitu. Itu ada tuh pokoknya kalau baca Twitter soal keuangan itu yang curhat banyak kelakuan manusia. Terus diposting lagi ya. Makan enak. Iya. Padahal hasil minta traktiran kan? Iya, benar. Aduh, alhamdulillah sekeluarga makan ya. Wah, makan apa guys hari ini guys? Komen di bawah ya. Tapi duit malak. Iya. Ada tuh kayak gitu dan kayaknya generasi sandwich kalau yang extreme case begini mungkin malah kalau dia jujur terus terang dan kita kan bisa ngeliat ya teman kita dia bakal terus nggak pernah mau ke kantin bareng mungkin orang sekitarnya juga akan prihatin ngebantu. Tapi kalau dia bersikap kayak tadi sok update story sok menutupi malah gaya hidupnya malah jadi dan simpati jadi nggak datang. Jadi dia jadi malah sulit sendiri mau minjem ke teman juga nggak bisa. Minta dibantuin Ani itu juga nggak bisa karena dia sendiri nggak menunjukkan bahwa dia butuh bantuan. Gitu. Salah satu kerugian orang yang selalu kuat itu adalah tidak ada siapapun yang menawarkan bantuan. Kalau kita terlalu menjadi orang yang selalu terlihat kuat, keren. No one offers you a hand gitu. Keren. Tapi sama nggak nih analoginya seperti perempuan kalau lagi ngambek, kan tiba-tiba kuat. Gitu ya? Pernah sadar nggak? Misalnya dia ngambek sama suaminya, pasangannya. Ngangkat galon tiba-tiba bisa sendiri tuh. Enak dong, nggak perlu. Parah. Loh, berarti lu bikin ngambek dia mulu dong. Loh, bener dong. Coba deh perempuan kalau lagi ngambek. Ayo coba go tes. Dia kan ngambek nih sama suaminya sama pasangannya gitu kan. Ini tiba-tiba apa gimana? Tiba-tiba ngangkat baju yang udah kering. Mau aku bantu nggak? Enggak, aku bisa sendiri. Tuh, kuat kan tiba-tiba? Iya. Angkat galon. Malah lebih efisien. Suaminya bisa ngerjain kantor. Udah bikin konten gitu. Yuk, sepakat tuh kita bikin ngambek aja istri-istri kita. Iya kan? Ngangkat galon. Sini aku bantuin. Enggak, aku bisa sendiri. Tuh, jadi kuat dia tiba-tiba. Tadinya enggak kuat tuh. Berarti kan kunci perempuan agar kuat ngambek. Iya kan? Maksudnya ini nyambung gak sama yang lu bilang tadi kuat? Beda kasus. Beda ya. Tapi itu bisa dicoba sih kalau misalnya kita ya efisien waktu ya. Tapi perempuan sekarang mereka mandiri kok. Tapi ada satu ini bro, penelitian lupa dari Forbes atau Times, laki-laki zaman sekarang itu tertarik dengan high earning women. Wow. Itu pas aku post di story, banyak yang nggak setuju. Ini nggak di Indonesia. Ya mungkin nggak di Indonesia sih, karena laki-laki kayaknya kalau di Indonesia mungkin lebih cenderung insecure ya, perempuan yang lebih tinggi gajinya gitu. Tapi ternyata di luar negeri lebih tertarik. Bukan semata-mata karena jadi nggak nafkahi, nggak juga. Tetap nafkah tetap harus ada gitu. Oh iya wajib lah. Justru karena high earning women itu mereka independen gitu loh. Jadi dia paham dia punya suami tapi dia tidak melulu menggantungkan diri ke suami. Jadi ada satu independensi, kemandirian, terus mungkin hal-hal lain yang justru memudahkan hubungan rumah tangga gitu. Gitu. Tapi bukan berarti terus tidak hormat ke suami, beda ya, itu kasusnya beda. Oh enggak, Anda harus tetap hormat. Iya. Anda mau masuk surga enggak? Nah, jadi gitu. Jadi memang ya mungkin sekarang arahnya ke sana sih. Jadi laki-laki nggak perlu minder nggak perlu insecure dengan perempuan yang lebih tinggi. Nah, ini sekalian kita bahas aja. Kan biasanya kan kadang dia mindernya tuh tinggi banget, bro. Ketika mungkin ceweknya terpaksa harus kerja. Ya.
Karena kan meskipun sebaik-baiknya wanita di rumah gitu ya, tapi dia harus kerja, bantuin suami, karena mungkin suami penghasilannya di bawah rata-rata. Tapi biasa kalau begitu suami jadi, aduh gimana ya cara ngaturnya? Tapi ada loh sahabat Nabi, namanya Zainab binti Muawiyah, atau aku lupa, nanti cek aja di Google Zainab. Beliau itu suaminya adalah buruh. Dan Zainab ini dia punya industri rumahan, sukses. Wow. Akhirnya dia bisa membiayai rumah tangga, membantu suaminya, terus membiayai anak yatim juga. Jadi potret bahwa perempuan ternyata punya penghasilan lebih tinggi sehingga membantu ekonomi keluarga itu pernah terjadi zaman Nabi dulu gitu. Dan ternyata juga nggak masalah gitu. Dan kita juga harus ngelihat apakah Zainab ini beliau kurang ajar ke suami, enggak juga. Tidak ada riwayat begitu yang aku tahu, sedangkal pemahamanku gitu ya, itu nggak ada gitu. Artinya itu ya tetap harus hormat gitu. Artinya itu sesuatu yang bukan kemudian uang itu menjadikan kita powerful terus nggak hormat ke suami, enggak juga gitu. Gitu. Oke. Sama kayak kemarin sempat viral yang perempuan-perempuan yang mbak-mbak yang 1 miliar. Oh ya. Itu ada video lanjutannya sebenarnya. Emang iya? Tapi nggak dipublish ke banyak media. Lanjutannya apa? Jadi ditanya kalau income-nya 1 miliar, mereka itu ketika milih calon suami milihnya yang income-nya berapa? Berapa coba tebak? Aduh. Di atas itu lah. Enggak, jawabannya tuh 30 juta, 40 juta, karena, 50 juta. Oh, karena dia udah bisa mandiri. Iya, dan itu buat mereka ya kalau mau hidup ya layak 30, 40, 50, 100 boleh lah gitu. 30, 40, 50 tuh enggak ada setengahnya dari mereka loh. Oh. Artinya uang yang banyak itu tidak mengubah standar hidup mereka terhadap laki-laki gitu. Oh, berarti cocok nih sama gue nih. Ada orangnya yang 1 miliar. Sayangnya mereka tuh ngomong begitu dalam kondisi mereka udah nikah. Gitu loh. Nah, ya yang salah satu di antara mereka bilang begini, kalau misalnya calonmu tuh belum dapat 30 juta terus gimana? Gak apa-apa. Kita harus bantu nyari sampai 30 juta. Jadi 30 itu ini mah buat konten kali, income, bro. Tapi ya whatever ya, konten atau enggak, tapi esensinya dapat gitu. Jadi meskipun perempuan itu tinggi penghasilannya, tapi mereka tidak memaksa laki-laki untuk punya penghasilan sama kayak mereka gitu. Tapi realistis karena kenapa 30? Karena ada biaya ini jelasin sama dia. Dan kalau calon suaminya nggak sampai 30, ya kita harus bantu. Dia bilang gitu. Karena kita masih produktif. Intinya supaya bisa hidup layak 30, jadi itu bisa dari suami dan bisa istri. Coba saya pengen tahu realnya kasusnya kayak gitu. Bener gak tuh? 1 miliar. Undang aja besok suaminya 30 juta ya gitu kan. Maksud sih dibantu. Coba besok. Ya saya husnuzon ya. Terlepas tadi saya sempat mikir bahwa kayaknya buat konten deh. Bisa jadi. Tapi sisi lainnya mungkin ya buat gimmick. Ya, tapi saya kontennya nggak viral sih yang itu. Oh. Ya. Kalau yang 1 miliar itu kan viral ya. Semua orang kayak karena 1 miliar sebulan gitu kan gede banget. Tapi yang itu, yang tadi 30 juta permintaannya itu, nah itu nggak terlalu. Oke. Nah, kalau ngomongin misalnya suami istri apa segala macam, terus istri ini gimana? Kan stigmanya uang istri, ya. Uang suami, uang istri. Ya Allah, itu masih ada stigma tuh tahun sekarang tuh. Nah, ini kita harus bicara berdasarkan aturan ya. Nah, aturan Islam ya. Tuntunannya. Sepakat nih. Ya gitu kan. Jadi kalau dalam Islam itu kan sebenarnya bukan uang istri, uang suami punya istri juga, sampai ATM dibawa istri gitu. Enggak sih. Kasian juga Anda ya. Iya, teman aku ada yang mau jajak ATM-nya dibawa istri gitu lah intinya gitu. Sebenarnya kan istri itu haknya adalah dinafkahi sesuai dengan kemampuan suami dan kebutuhan istri. Jadi match kebutuhan istri dan kemampuan suami gitu. Ada sahabat Nabi yang istrinya itu mencuri uang suaminya. Ternyata karena apa? Karena suaminya pelit. Oh ya. Ya kan? Ya. Artinya suami nggak boleh pelit juga. Kalau misalnya kebutuhannya segini ya kasih segini gitu loh. Jangan uangnya masih banyak tapi dikasihnya kurang dari kebutuhan, itu pelit kan berarti. Dan ternyata dibolehin mencuri itu. Ya, untuk masalah itu ya. Iya, masalah ini. Karena kalau nggak kan parah. Iya, karena suaminya pelit tadi. Padahal mampu. Nah, jadi match dulu kebutuhan dan kemampuan suami dan kebutuhan istri dan anak-anak.
dah selesai. Nah, ketika suami ini ternyata punya income yang lebih daripada itu, ya dia punya hak atas uangnya sendiri gitu. Jadi dia mau kasih ke orang tua kek gitu kan, mau kasih ke adik kakaknya kek, nggak apa-apa gitu. Jadi uang istri, uang suami adalah ya punya suami. Buat istri, buat keluarganya, buat orang tuanya itu boleh. Iya bener. Jadi istri-istri. Iya, jangan diatur, jangan ngatur. Lu mah udah terima beres. Ini nggak curhat kan ya? aduh. Gitu. Jadi ya mohon maaf ibu-ibu, mbak-mbak yang di luar sana yang lagi nonton. Tapi begitulah faktanya. Iya betul. Gitu. Maksudnya kenapa sih lu harus ngatur gitu? Mau suaminya mau ngasih ke orang tuanya gitu, kesian. Masa orang tua suaminya harus ngumpet-ngumpet, kan kasian kan. Gue lagi nyontoin cerita mereka. Tapi ini biar adil juga nih. Misalnya ada suami yang istrinya tuh dulu tulang punggung keluarga, ya kan. Terus nikah sama si laki-laki ini, laki-laki bilang kamu nggak usah kerja lagi gitu, di rumah aja kan udah aku cukupin gitu. Tapi dulunya si perempuannya ini adalah tulang punggung keluarga. Berarti harus fair dong, laki-lakinya harus menanggung biaya hidup keluarganya juga, karena dia minta istrinya berhenti bekerja. Ya kan? Gitu loh. Iya, dimusyawarain aja sih. Iya, ya itu harus adil, karena jangan sampai nggak usah kerja dah, terus gimana ngebiayain keluarganya, ya kan? Keluarga si istrinya itu juga ada, jadi juga harus fair juga. Ada kasus yang ini biar nggak ngebelain laki-laki doang gitu ceritanya. Iya. Tapi kalau laki-lakinya misalnya main Free Fire gimana? Apa tuh? Nggak mau kerja main game PUBG gitu. Alah, laki-laki macam apa itu? Keren. Iya dong. Laki-laki kan harga dirinya bekerja. Apapun pekerjaannya yang penting halal kan. Gitu. Iya. Artinya terbantahkan ya. Maksudnya memang iya kita harus fair ya. Kondisi mungkin perempuan kayak harus diapain dalam tanda kutip. Mungkin tadinya dia habis nafkahin keluarganya, ya kan mungkin orang tuanya udah lansia atau mungkin sakit atau segala macam. Ada yang masih sekolah gitu. Nah itu terjadi di generasi milenial. Di generasi mana aja sih? Itu klasik sih kayak gitu. Oh itu udah super sandwich tuh. Itu kayaknya deluxe deh. Itu mungkin kayak Uber deh kayaknya deh. Lo harus nafkahin orang tua lu, harus juga nanggung. Kita atas dulu ya. Orang tua kandung, lo harus nanggung juga orang tua mertua. Ya. Dan lu harus tanggung istri, anak-anak. Terus kalau istrinya ada adik-adik yang kecil ya. Terus ada kakek nenek yang masih tinggal bareng misalnya. Bro itu geprek sih. Double. Itu geprek fix, itu geprek bukan sandwich. Tapi nggak apa-apa kalau lakinya emang kaya raya, wealthy gitu, nggak apa-apa. 4,2 juta gimana per bulan? Ya enggak dong, susah dong itu. Tadi ada loh tadi extreme case 4,2 jadi extreme case ini kayaknya dia masih single sih. Tahu dari mana lo? Tahu dari mana? Alokasinya nggak ada buat biaya hidup anak, istri, atau mungkin paling pol punya istri. Tapi kalau anak nggak ada tadi kebutuhan buat anak, nggak ada. Emang iya nggak ada? Coba cek. Slide sebelumnya. Coba. Nah itu. Ya ada nggak? Coba zoom. Anak? Orang coba ya kita lihat ya 4,2 juta nih per bulannya. Ini yang kanan ini biaya tahunan ya guys. Biaya selama 17 bulan ya. Tadi udah kita coba hitung bulanan ya. Ada orang tua. Utang, membayar utang, kosan, hewan kurban, orang tua, makanan, transportasi. Kan makannya cuma 400 satu orang. Jadi dia single ini. Oh iya. Jadi sebenarnya dia nggak benar-benar mewakili generasi sandwich. Cuman kasusnya ini bisa dikontekstualisasi ceritanya gimana cara kita membantu menanggung biaya orang tua gitu. Mungkin hadiah itu juga bisa buat entah ponakan gitu. Mungkin. Wah baik sekali ya. Masya Allah. Atau buat ya pacar gitu mungkin. Emang boleh di Islam pacaran? Enggak boleh sih. Enggak boleh. Maksudnya pasangan hidup kali. Oh pacar kayak saya kan sekarang kan pasangan hidup saya kan saya anggap sebagai pacar. Kan pacarannya setelah menikah. Ya tapi dia nggak nikah. Masa makannya skor 2 orang 4.400 per hari, nggak mungkin itu. Telurnya dibagi 2. Kayaknya nggak deh. Enggak sih sendiri sih. Ya. Tapi dia keren banget. Dia membuka mata banyak orang jadi dia dapat amal jariah. Dan aku pengen ketemu orang ini sebenarnya, tapi nggak tahu. Temuin aja mau nggak nanti kalau udah tahu kontaknya, dudukin lagi sama lu greget di sini. Oh boleh. Ini siapa sih? Ini orang nggak ketahuan dari akun Twitter ya? Enggak, dia curhat ke akun Workfest gitu loh. Jadi orang-orang yang suka curhat soal kerjaan gitu. Jadi anonim gitu. Ntar aku nanya ke ini Workfest deh. Iya, bilang aja ntar mau diundang dikasih solusi gitu. Iya. Ya kan siapa tahu semangat kan.
Nah, kalau kita ngomongin sekarang sisi atasnya, bro, ada juga orang yang merasa banyak duit, tapi kok nggak cukup. Oh, nah, itu kita biar fair dong. Yeah. Lu jangan gaji yang dibawa mulu dong, dibahasnya gitu kan. Gue juga nih mengalami kesulitan nih. Kok perasaan gaji gue gede, 100 juta, startup misalnya di C-level, 150 juta. Tapi kok tetap aja habis gitu, nggak ngerasa cukup. Itu kenapa ya? Aku pernah bikin namanya financial journey. Diawali dari financial stress, financial anxiety, terus dari situ kita meredefinisi atau punya paradigma baru financial planning, financial freedom, financial wellness. Nah, jadi dari stress dulu. Ada banyak tekanan. Kita kadang sakit perut, nggak bisa tidur, nggak mau ketemu orang, terus uring-uringan, itu juga bisa karena tekanan uang. Financial stress itu ada tuh ilmunya, mungkin anak psikologi bisa lebih menjelaskan ya. Jadi intinya ya tadi kita sakit itu bisa jadi akibat dari financial stress gitu. Nah, kenapa bisa stress? Karena dia ada financial anxiety. Uangku tuh banyak, tapi aku ada kecemasan terus gitu. Kecemasan gimana supaya bertambah? Nah, gitu kan? Gimana supaya nggak berkurang? Gitu. Gimana supaya ini supaya itu, pokoknya anxiety-nya tuh muncul bukan karena dia nggak punya uang, tapi justru karena dia tuh khawatir tentang uang, mikirnya tuh uang terus gitu. Nah, makanya ada financial freedom yang dari konsep Islami, yaitu falah tadi. Jadi money itu bukan orientasinya gitu loh. Money ini hanya sekedar sebagai cara gitu. Alat ya. Alat cara untuk mencapai falah. Falah apa sih? Falah tuh kesuksesan dunia dan akhirat. Kalau dalam ekonomi syariah tuh rancang bangun ekonomi syariah, atapnya tuh falah, ujungnya tujuannya. Jadi kita sukses di dunia, sukses di akhirat. Ya itu itunya tahu. Cuma gue pengen belajar tentang teoritis atau secara keuangan gitu ya. Secara keuangan itu. Kayak misalnya ngebagi gaji tadi, kita mikir ada zakat. Nanti dalam konteks yang lebih luas gitu ya, kekayaan, distribusi, waris gitu. Ada wakafnya, investasi yang syariah juga. Jadi kita selamat juga gitu. Jadi falah itu tadi. Jadi paradigmanya itu bukan lagi tentang berapa banyak uangmu gitu, tapi bagaimana kamu berperilaku terhadap uang. The way you behave with money. Nah, itu ada tuh buku Psychology of Money yang ngomongin kayak gitu. Jadi money itu sebenarnya soal perilaku. Jadi making money is making a person gitu. Nah, arahnya ke sana gitu. Makanya orang-orang yang uangnya banyak belum tentu mereka itu tentram juga, bahagia, karena tadi orientasinya uang gitu. Jadi financial freedom yang sebenarnya adalah ketika diri kita itu terbebas dari belenggu uang. Wah, itu gitu. kuncinya. Tapi apakah harus pakai rumus yang sama, bro? Misalnya lu punya 200 juta sebulan. Masa iya langsung 50%-nya lo cut untuk tadi kan lu hitung, coba deh. Mana sih hitungannya? Coba deh. Kan itu kan gede banget. Nanti ujung-ujungnya malah kena stigma ini lagi. Artinya kalau kita punya banyak uang, ternyata tuntutan kebutuhannya juga harusnya ikut naik dong. Lah, harusnya kan kebutuhan kan pas segitu. Betul. Ini kan maksud gua kan. Coba tadi keuangan. Kalau kayak enggak bukan yang angka-angka tadi, word. Mana coba? Masuk dong, Dan. Coba tadi. Yang word. Nah, ini. Misalnya, ini kan gajinya 5 juta. Oke, ini 50 30 20. Misalnya gaji gua sebulan 100 juta gitu. Masa lu buat livingnya 50 juta, men? Gimana nih rumus ini berlaku dengan gaji kecil atau seperti apa? Sebenarnya kan ini pakem-pakem financial planning, bisa kita ikutin, bisa enggak gitu. Tapi yang namanya financial planning itu supaya kita terhindar dari financial stress, financial anxiety, masalah gitu ya. Makanya diantisipasi dengan cara kayak gini. Nah, ketika dia sudah mengalami fase di mana financialnya itu sudah sangat banyak gitu stabil. Ya. Jadi dia stabil, jadi dia nggak perlu kerja keras, sudah income sudah masuk, apalagi pendapatan pasif gitu ya. Dia nggak harus mengikuti ini. Terus gitu. pakai rumusnya mana? Sesuaikan aja. Misalnya gini, ada yang namanya istilah lifestyle inflation. Awalnya gajiku misalnya 50 juta, naik jadi 500 juta. Nah, orang-orang yang mengikuti inflasi, awalnya kopinya Starling jadi Star apa gitu ya. Awalnya naiknya Transjakarta jadi naik ojek online tapi yang mobil misalnya gitu. Nah, itu berarti lifestyle inflation. Ya, misalnya 500 awalnya cuma dipakai buat hidup 25 juta setengahnya kan. Tapi sekarang 250 juta. Dia sekarang tinggal di apartemen mewah misalnya gitu. Nah, itu lifestyle inflation, sehingga ada tabungan. Nah, kalau misalnya mau lebih secure lagi, ya tetap samakan gitu. Kalau yang awalnya pengeluaran cuma 25 juta, ya udah segitu aja. Nah, sisanya kemana? Tabung gitu. Full tabung? Enggak. Pertama,
yang paling pertama itu dana darurat dulu. Oke. Dana darurat tuh kalau buat single taruhlah 6 kali pengeluaran bulanan. Tapi kalau udah punya istri atau pasangan atau suami 12 kali pengeluaran bulanan. Udah punya anak 24 kali pengeluaran bulanan. Itu pastikan tuh ada dulu. Disimpan di instrumen yang liquid, tabungan atau reksadana yang mungkin liquid gitu. Jadi kalau misalnya ada apa tinggal diambil. Emas itu ya emas liquid nggak liquid karena emas kan jualnya juga nggak begitu gampang ya. Tapi kan stabil dengan turun nilai mata uang. Karakter stabil itu betul. Makanya ambilnya tabungan kan stabil juga. Dia kan nggak tergerus inflasi. Maksudnya nggak tergerus bukan inflasi, nggak menurun, nggak ada ruginya kan tabungan. Paling nambah bagi hasil berapa persen sih sedikit. Oke, lanjut. Gitu. Pertama itu dana darurat dulu. Yang kedua nabung. Kalau nabung udah jadi habit, kuncinya di habit. Dia udah punya habit nabung. Jadi biar nggak dipakai buat yang lain. Terus investasi, gitu. Jadi pastikan ada darurat dulu, nabung udah jadi habit, baru investasi. Kenapa investasi terakhir? Karena investasi itu kan ada resiko. Ya. Nah kalau resikonya dia nggak bisa antisipasi dan nggak ada dana darurat, kacau nanti. Habis. Ya kan habis gitu. Makanya investasi ya juga investasinya juga harus bertahap ya, sesuai dengan profil resiko dia, yang syariah tentunya, yang halal gitu, yang legal, yang logis gitu. Plus juga sedekah gitu. Jadi kenapa sedekah? Karena ini untuk mengontrol spending kita sih. Jadi keluarnya tuh bukan hanya di saluran yang hanya untuk keinginan, kebahagiaan, hobi, tapi juga sedekah gitu. Jadi buat mengontrol supaya nggak kesana tapi kesana juga gitu. Netralisir lah ya. Ya betul. Bagus sedekah men. Gitu. Ketika lo ngasih niatnya tapi diperhatiin ya, jangan konten. Satu itu, dan kedua kalau gue kasih ini mana nih katanya. Allah kasih lebih lagi. Nah itu tuh beda tuh niatnya tuh. Iya kan, maksudnya ya lu sedekah aja. Iya kan, artinya kan pasti kan Allah lihat dari sisi yang lainnya, tergantung niat lu kan pasti lu dikasih juga insya Allah gitu ya. Iya. Wah, betul. Nice. Nah gitu. ini kebuka banget ya tentang pengelolaan uang apa segala macam, karena hal-hal kayak gini aja banyak yang miss gitu loh bro. Ya kan, banyak yang mungkin salah apa segala macam. Kalau pengen tahu lebih lanjut mungkin lo buka nggak sih kayak workshop atau apapun itu? Biasanya sama institusi sih, sama bank apa gitu. Kalau aku sering dapat DM buat konsultasi bisa nggak gitu. Sorry banget aku nggak buka. Wow, karena mahal banget. Ya mungkin itu enggak. Karena emang greget deh pola pikir lo sesuai nama lo. Ini belajar dari Mas Azeri kan. Ya, enggak, karena waktunya. Kalau jadi konsultan financial planning itu kita harus ngecek ke banknya, ngecek asetnya, itu mikir gitu. Iya, nggak usah ribet-ribet lah, perusahaan-perusahaan atau mungkin individu kan. Individu. Kalau perusahaan itu butuh banyak resource lagi. Sebenarnya kemarin ada juga yang udah ini lu iniannya aja, depannya aja, nanti ngerjain kita misalnya gitu. Itu bisa juga, cuman aku enggak lah gitu. Takutnya nanti gitu. Masih ada tanggung jawab lain. Iya, udah gede juga lah ya lu di PBB kan. Alhamdulillah. Iya kan di UN kan, United Nation kan. Angka berapa sih kayak gitu? Bayarnya pakai dolar apa rupiah? Nggak boleh di-disclose ini ya. Loh, emang itu bukan terbuka ya? Bisa dicek kok. Justru iya makanya justru gue nanya sama lu. Lah itu gue tahu kan. Udah cek di Google aja. Kan ngarahnya kan ke sana, makanya gue nanya beraniin kenapa? Karena gue tahu itu terbuka kok. Iya, tinggal ngomong. Enggak enak lah. Berapa sih ini? Bukan berapa? Apa jabatan apa? Sebenarnya kalau keluar aku pengen dikenal sebagai spesialis keuangan syariah. Tapi di dalam itu ada grade-nya, ada ininya apa namanya? Title yang resminya gitu. Cuman aku selalu menggunakan Islamic Finance Specialist karena spesialis untuk jangka panjang, expert in Islamic Finance. Gitu loh. Berarti lo kenal sama Kofi Annan deh. Curhat-curhatan semalam. Jadul banget. Tahu nggak dan Kofi Annan? Sekjen PBB kan? Iya, itu udah lama banget tuh waktu masih SD. Iya, waktu saya Butras Gali, Kofi Annan. Iya, itu zaman Piala Dunia tahun 94 tuh. Iya, 90-an. Tuh Kofi Annan tuh. Sekarang siapa sekjen PBB? Sekarang Pak Guterres. PBB kan? Bukan iya, PBB. ya. PBB. Guterres dari negara mana? Kayak Kolombia atau Amerika Selatan gitu. Jangan nanya dong, kok nggak bisa jawab. Ini kagak malu. Ya lu nggak mau kasih tahu berapa gaji lu, ya gue tanya aja seluk beluk orang-orang di belakang lu. Astaga, baru sekali ini nanya gaji. 2 digit ya? 2 digit? Iyalah. Semua anak milenial 2 digit sekarang. Iya. Ada lagi rame lagi. Mumpung gue inget digit. Gue kemarin ketemu di Reels apa di TikTok itu gue lupa.
Reels. Katanya fresh graduate itu 15 juta. Ada yang ngomong begitu. Terus ada konten kreator yang nge-stage bilangnya sebentar. Anda kan ditanya-tanyain. Berapa sekarang fresh graduate itu layaknya berapa? Kan lu kan milenial, lu Gen Z, 15 juta lah. Akhirnya di stage, dikomentarin, di react. Anggaplah Anda punya perusahaan, Anda mau nggak bayar 15 juta untuk fresh graduate gitu? Dibahas gitulah detail. Emang segituan deh sekarang ya? Enggak sih, kalau setauku anak-anak yang fresh grad jarang sih yang itu mungkin 1 dari 1000 mungkin. Iya. Memang ada yang dapat segitu kalau perusahaannya memang benar-benar ya ngasihnya segitu. Mungkin perusahaan kelas internasional gitu kan kayak gitu-gitu, dan fresh graduate juga mungkin fresh graduate yang benar-benar berkompeten ya. Yeah. Jadi dikasihnya segitu. Mungkin ada yang beneran dapat segitu, tapi rata-rata kayaknya enggak ya. Enggak. Iya, tapi kan kalau lu kan enggak fresh ya. Enggak dong. Makanya jadi 2 digitnya berapa depannya? Astaga. Nggak bisa. Nanti ini keluar ya. Jadi aku tuh sering dapat peringatan dari kantor terlalu masif di media sosial gitu ya. Oh, nggak boleh. Sampai harus kirim ethics office ke New York sana malam-malam gitu, chatting kirim email panjang, aktivitasnya ini gitu. Apalagi lu ngomong gaji di ranah publik begini kan. Waduh, gitu. Bahaya. Tapi buat teman-teman yang mau bekerja di UN, silakan buka UN Job. Iya betul. Ya, bisa. Iya kan? Bisa. Masa lu ngomong tiba-tiba 40 juta gitu kan? Astaga. Kan gua ngomong. Kita kasih solusi.